Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Kiranya kita semua tetap diberikan kekuatan dan sukacita oleh Tuhan. Kita akan memulai doa keluarga kita pada hari ini. Mari kita menyiapkan hati kita dengan bersatu teduh sejenak. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari KK 449. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima anak-Mu. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk setiap berkat dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Jika pada saat ini kami mendengarkan firman-Mu, Tuhan Yesus yang boleh berkata-kata kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Bapak Ibu. Bagaimana kabar kita hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik. Oma dan Opa tetap bersukacita, bersemangat oleh karena kasih Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, Oma dan Opa yang berbahagia, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari bacaan kita Mazmur 31 ayat 1 sampai yang ke-9. Saya akan membacakan untuk kita semua Mazmur 31 ayat 1 sampai 9. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Aman dalam Tangan Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat perlindunganku, kupu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan Allah yang setia.
Engkau membenci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia. Tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku ke tempat yang lapang. Sampai di sini bacaan kita. Berbahagia setiap kita yang senantiasa merenungkan firman Tuhan dan yang melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak, Ibu, Oma, dan Opa yang berbahagia, tema kita hari ini adalah Aku Berserah. Seperti pujian yang baru saja kita nyanyikan, lagu ini tentu Bapak, Ibu, Oma, dan Opa hafal. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Bapak, Ibu, Oma, dan Opa, lagu ini mungkin menjadi hal yang biasa oleh karena kita sudah hafal, oleh karena kita sering menyanyikan. Bahkan di refrainnya, aku berserah kepadamu juru selamat, aku berserah. Kalau tema kita hari ini, aku berserah, dengan bacaan Mazmur 31, ketika kita membaca Mazmur tadi dan kita menyanyikan lagu Aku Berserah kepada Yesus, Bapak, Ibu, dan Opa dan Oma, biarlah Mazmur yang kita baca, pujian yang kita nyanyikan, bukan sesuatu yang biasa. Tapi mari kita lihat kembali ketika Mazmur menyatakan, Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring. Seperti burung ketika para petani memasuki masa raya panen. Ketika sawah itu, padi itu mulai menguning, tentu banyak burung yang hendak memakan. Dan para petani memasang jaring supaya burung-burung itu tidak sampai memakan padinya. Ketika Mazmur menyerahkan kehidupannya, Engkau, ya Tuhan, pelindungan. Bahkan di ayat yang ke-6 dikatakan, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Apa yang paling berharga dalam kehidupan ini bagi orang yang masih hidup? Tentu nyawanya. Tidak ada yang lain yang berharga kecuali nyawa itu. Mazmur mengatakan, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Artinya menyerahkan kehidupan sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika nyawa seseorang masih ada, tentu kita berserah, menyerahkan kehidupan, karena sungguh penting. Orang sudah tidak ada nyawanya, tentu orang itu sudah meninggal, tidak ada artinya lagi. Bagaimana dengan kehidupan kita ketika kita menyanyikan, Aku berserah kepadamu ya Juru Selamat. Bait 1 dan bait 2 tadi kita sudah nyanyikan. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terimalah anakmu, aku berserah. Rupanya lagu yang baru saja kita nyanyikan juga diadopsi dari syairnya, beberapa kata, beberapa kalimat dari Mazmur 31. Aku berserah, ke dalam tangan-Mu ya Tuhan aku serahkan nyawaku. Mempertaruhkan hidup kita kepada Tuhan, tidak ada yang lain. Itulah penyerahan total kepada Tuhan. Ketika kita menyanyi, mari Bapak, Ibu, Oma, dan Opa kita merenungkan setiap syair. Apakah sungguh bahwa nyanyian itu keluar dari hati kita, atau hanya sekedar, ya sudahlah, saya sudah hafal lagunya, bahkan setiap
hal, setiap saat ketika saya khawatir, ketika saya mengalami hal-hal yang tidak baik, saya menyanyikan lagu ini. Tetapi apakah sungguh kita menghayati, merenungkan setiap syair yang ada dalam nyanyian tadi, sehingga hidup kita ketika kita menyanyi, sungguh ke dalam tangan-Mu ya Tuhan aku serahkan nyawaku. Artinya sepenuh hati. Kehidupan ini adalah milik Tuhan. Itulah kehidupan yang sungguh berserah kepada Tuhan. Ke dalam tangan-Mu ya Tuhan ku serahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku ya Tuhan Allahku yang setia. Ada banyak pergumulan yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah bertetangga, bahkan banyak lagi hal yang mungkin menjadi pergumulan berat dalam kehidupan kita. Masalah lemah tubuh kita, masalah sakit penyakit yang sungguh menggerogoti tubuh kita. Pergumulan kita, itulah. Mari Bapak Ibu, Oma dan Opa, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dan katakanlah, ke dalam tangan-Mu ya Tuhan aku menyerahkan kehidupan ini, apapun yang terjadi dalam hidup ini, karena Tuhan sang pemilik kehidupan. Ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, biarlah Tuhan sungguh bekerja, dan kita menikmati anugerah Tuhan. Kita ada sampai saat ini bukan karena kebaikan kita, bukan karena kita menjaga makanan, menjaga kesehatan kita, tetapi oleh karena anugerah Tuhan melalui apa yang kita nikmati dalam kehidupan. Bapak, Ibu, Oma dan Opa yang berbahagia, aku berserah kepadamu ya Juru Selamat, aku berserah. Nanti pada bait yang berikutnya juga akan kita nyanyikan, aku jadi milikmu, berilah rohmu meyakinkan bahwa kau pun milikku. Bapak, Ibu, Oma dan Opa yang berbahagia, serahkanlah segala kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Biar setiap bacaan dari Mazmur, setiap pujian yang kita nyanyikan kepada Tuhan, kita dapat merenungkan dan menghayati bahwa kehidupan ini adalah milik Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita datang pada Tuhan di dalam doa syafaat. Bapa di dalam Yesus Kristus yang memelihara hidup kami hingga saat ini, bahkan kami boleh masuki hari yang baru, hari ini dengan aktivitas kami. Terima kasih ya Tuhan, melalui banyak tangan di sekeliling kami ditopang untuk berbagai aktivitas kami. Juga melalui banyak orang percaya di sekeliling kami dan hamba-hamba Tuhan, kami dikuatkan dan dimantapkan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang setia di dalam kehidupan kami. Bapak, saat ini kami datang untuk melakukan doa syafaat bersama. Pada saat kesempatan ini kami ingin berdoa bagi kehidupan di tengah-tengah masyarakat kami, bangsa kami, bahkan dunia ini. Tuhan, kami juga mendoakan bagi situasi dunia, khususnya permusuhan dan peperangan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Ya Tuhan, kami tahu bahwa Bapak mencintai damai, dan kami ingin kami selalu hidup damai dengan orang-orang lain. Namun Tuhan, kami juga mengakui bahwa kami adalah manusia yang lemah, penuh dengan dosa dan kekurangan. Karena itu berkatilah pemimpin Rusia, Bapak Putin. Biarlah Bapak sendiri yang mau mengubahkan Presiden Rusia itu
untuk boleh mempunyai cara pandang yang berbeda terhadap Ukraina, terhadap negara-negara lain, dan juga terhadap Amerika. Ya Tuhan, kasihanilah bangsa Ukraina dan terutama anak-anak Tuhan yang di Ukraina. Mereka menderita, mereka menjerit, mereka haus, mereka lapar. Tuhan, biarlah Tuhan memberikan jalan keluar bagi mereka. Tuhan mengasihi bangsa Ukraina juga yang hancur lebur itu. Tidak lupa saat ini kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia yang akan mengadakan KTT G20. Biarlah para pemimpin kami juga mempunyai hikmat sehingga KTT G20 tidak disia-siakan, melainkan juga menjadi berkat bagi bangsa kami dan juga bagi dunia ini, bagi kehidupan ekonomi dan bagi keberkatan bangsa kami melalui KTT ini. Biarlah presiden kami boleh mempunyai ide-ide yang cemerlang yang Tuhan dapat pakai bagi kehidupan bangsa kami dan dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, kami hanya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus selaku jemaat dan bagian daripada masyarakat Indonesia. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kita akan mengakhiri doa keluarga kita pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita renungkan hari ini senantiasa menjadi penerang setiap langkah kita untuk menyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tetaplah bersukacita untuk mewartakan kasih-Nya. Mari bersama-sama memuji nama Tuhan dari KK 449, bait yang ketiga hingga yang keempat. Berserah kepada Yesus, aku jadi milik-Mu. Berilah Roh-Mu meyakinkan bahwa Kau pun milik-Ku. Aku berserah kepadamu Juru Selamat, aku berserah kepada Yesus, ku berikan diriku. Beri kasih-Mu dan kuasa-Mu, ya berkati anak-Mu. Aku berserah kepadamu Juru Selamat, aku Bapak, Ibu, Oma, dan Opa yang berbahagia, ketika hidup kita diserahkan kepada Tuhan, seluruh yang apa yang ada dalam kehidupan kita, percayalah, pujian yang juga jadi kita nyanyikan, ya Tuhan, berikanlah diriku, kasih-Mu dan kuasa-Mu, berkatilah aku. Tentunya kita mengimani setiap firman yang sudah kita renungkan. Kita juga mengimani, diingatkan oleh setiap lagu, syair yang juga kita nyanyikan. Pujian kita, biarlah juga mengingatkan kita untuk selalu senantiasa menyerahkan kehidupan kita kepada pimpinan Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas kehidupan kita. Apapun yang terjadi,
Kita bersyukur oleh karena semua hanya karena anugerah Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Bila